Halo, kami kelompok 2 dalam rangka mengerjakan tugas hukum perdata kelas C2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti, maka kami akan mencoba untuk menganalisis hasil putusan Mahkamah Agung mengenai pengampuan anak dengan gangguan jiwa. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Andrea Edita Nomi dengan NIM 072 selaku ketua kelompok. Yang kedua adalah Alessandro Praputranto dengan NIM 039. Yang ketiga adalah Alian Nabita Azahra dengan NIM 051. Yang keempat adalah Alia Hanifa Sofian dengan NIM 052. Yang terakhir adalah saya sendiri, Anastasia Putri Cantika dengan NIM 062. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang nomor putusan, tanggal putusan, pihak-pihak yang berperkara dan duduk perkaranya. Yang pertama adalah nomor putusan adalah putusan nomor 34 garing PDT.P garing 2015 garing PNWNG dan dengan tanggal putusan 6 Juli 2015. Pihak-pihak yang berperkara adalah yang pertama, anak pemohon yang memiliki gangguan jiwa yaitu Wahyu Jatmiko. Yang kedua adalah ibu dari Wahyu Jatmiko yaitu Sri Mulyani sebagai pemohon. Yang ketiga adalah saksi pertama yaitu Anom Prabowo, saudara pemohon. Yang keempat ada saksi kedua Kasidi, saudara pemohon. Dan yang terakhir adalah saksi ketiga Mulyoko, tetangga pemohon. Duduk perkaranya adalah putusan Mahkamah Agung terkait hal permohonan pengampuan terhadap anak pemohon yang memiliki gangguan jiwa. Dalam permohonan tersebut, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum. Yang pertama adalah menimbang bahwa dalam surat permohonannya, pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengampu dari anaknya yang bernama Wahyu Jatmiko guna kepentingan jual beli sebidang tanah di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atas nama Suyamto. Yang kedua adalah menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan bukti P10 dan 3 orang saksi sebagaimana diuraikan di atas. Lalu yang ketiga adalah bahwa alat bukti surat berupa P5 dan P6 adalah surat asli sehingga tidak perlu dibubuhi materai karena kekuatan alat bukti surat ada pada aslinya. Sedangkan bukti P1, P2, P3, P4, P7, P9, dan P10 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, di mana fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai, sehingga secara formalitas bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk memperoleh dalil-dalil permohonan pemohon. Sedangkan bukti P8 berupa fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya dan sudah bermaterai sehingga kekuatan formilnya tidak ada dan hanya dapat digunakan sebagai bukti pendukung. Sedangkan secara yuridis material bukti tersebut tidak bersifat mengikat dan mempunyai keterpautan dengan alat bukti lain. Nama saya Alessandro Praputranto. Saya ingin melanjutkan kasus hukum yang telah dibahas oleh teman saya Cantika. Pertimbangan hukum pada kasus ini menimbang bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan, serta telah pula diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti. Namun secara yuridis material, hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi yang dimaksud. Kemudian hakim menimbang bahwa poin pertama, pemohon menikah dengan Suyamto pada tanggal 11 Juli 1985 dan memiliki 2 orang anak bernama Wahyu Jatmiko pada tanggal 20 Maret 1988 serta Ari Restu Wahyu Dingsi lahir pada tanggal 6 Januari 1992 yang saat ini sudah menikah. Poin nomor 2, bahwa suami pemohon Suyamto telah meninggal dunia pada 28 Januari 2001. Poin nomor 3, bahwa suami pemohon memiliki sebidang tanah peninggalan sesuai sertifikat hak milik atas nama Suyamto nomor 1161 dengan luas 645 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pertimbangan nomor 4, bahwa Wahyu Jatmiko sejak kecil menderita kelainan, yaitu tidak pernah mau berbicara, jika ditanya hanya bisa menjawab
wis atau sudah dalam bahasa Jawa. Poin selanjutnya, bahwa pemohon pernah membawa Wahyu Jatmiko diperiksa oleh dokter jiwa di RSUD Wonogiri dan dikatakan menderita kelainan jiwa. Poin selanjutnya, dalam bukti P7 dinyatakan pada hasil akhir pemeriksaan bahwa Wahyu Jatmiko dinyatakan mengalami gangguan jiwa tipe gangguan mental organik atau GMO, sehingga ia mengalami kesulitan dan tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan atau tes kecerdasan, pasif dan sulit melakukan komunikasi dengan orang sekitarnya. Pertimbangan hukum selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Alia Hanifah Sofjan. Saya akan melanjutkan membacakan pertimbangan hukum. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya hidup mengingat pemohon tidak bekerja dan hanya mengandalkan pensiunan suami pemohon. Bahwa pemohon juga berniat membeli tanah di Wonogiri sebagai ganti tanah yang di Surakarta sehingga lebih mudah untuk dijaga. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengampuan adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada subjek hukum yang tidak cakap hukum. Dalam hal ini adalah orang dewasa yang tidak cakap. Orang dewasa tersebut mengalami sakit jiwa dan atau penyakit jiwa, yaitu orang yang kurang sempurna akal dan pikirannya layaknya orang lain. Orang yang mengampu disebut kurator atas ketetapan pengadilan, dan orang yang diampu disebut kurandus. Atau dapat pula dikatakan bahwa pengampuan merupakan keadaan seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu. Menimbang bahwa dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minder jarik. Karena walaupun sudah dewasa, tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Di mana dalam pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUH Perdata, dengan alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, karena sakit otak, mata gelap, dan karena boros. Menimbang bahwa tujuan pengampuan adalah untuk mewakili subjek hukum yang tidak atau belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anak pemohon yang bernama Wahyu Jatmiko lahir tanggal 20 Maret 1988 sehingga saat ini berumur 27 tahun. Bahwa dari segi umur sebenarnya Wahyu Jatmiko sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Namun dari fakta persidangan terungkap bahwa Wahyu Jatmiko sejak kecil menderita kelainan, yaitu tidak pernah mau berbicara. Jika ditanya, hanya bisa menjawab dengan wis, yang artinya sudah. Bahwa pemohon pernah membawa Wahyu Jatmiko diperiksa oleh dokter jiwa di RSUD Wonogiri dan dikatakan bahwa Wahyu Jatmiko menderita kelainan jiwa. Saya Aliana Pita Azahra akan melanjutkan membahas pertimbangan hakim. Menimbang bahwa di persidangan, hakim juga melihat Wahyu Jatmiko tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar, sebagaimana seharusnya umur Wahyu Jatmiko saat ini, di mana dalam bahasa medis tercantum dalam bukti P7 dinyatakan pada hasil akhir pemeriksaan. Wahyu Jatmiko dinyatakan mengalami gangguan jiwa tipe GMO atau gangguan mental organik, sehingga ia mengalami kesulitan dan tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikannya, yaitu tes kecerdasan, pasif dan sulit berkomunikasi dengan orang sekitarnya, sehingga memperhatikan keadaan Wahyu Jatmiko seperti itu, hakim berpendapat bahwa Wahyu Jatmiko memang menderita suatu kelainan yang mengakibatkan dirinya tidak mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk sikap dan pikirannya yang tidak berkembang sesuai umurnya. Menimbang bahwa dengan kondisi Wahyu Jatmiko sebagaimana terurai di atas, maka tentu tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Sebagaimana fakta persidangan, pemohon hendak menjual tanah peninggalan suaminya yaitu Suyamto yang telah meninggal dunia pada 28 Januari 2001 dengan alasan untuk biaya hidup mengingat pemohon tidak bekerja dan hanya mengandalkan pensiunan suami pemohon.
dan apabila masih ada sisa akan digunakan membeli tanah di Wonogiri agar mudah untuk dijaga, di mana semestinya Wahyu Jatmiko dan pemohon bersama-sama yang bertindak selaku subjek hukum bila hendak melakukan transaksi jual beli tanah peninggalan suami pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Wahyu Jatmiko haruslah diwakili oleh pemohon selaku ibunya dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu menjual sebidang tanah peninggalan suami pemohon sesuai sertifikat hak milik atas nama Suyamto dengan nomor 1161 dengan luas 645 meter kuadrat yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Menimbang bahwa dengan demikian, hakim berpendapat permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku. Oleh karenanya, dapatlah permohonan tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya. Menimbang bahwa oleh karena sifat perkaranya adalah permohonan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon, yaitu Sri Mulyani. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti pemohon yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas. Mempertimbangkan pasal 433 sampai pasal 462 KUH Perdata, ketentuan dalam RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan. Maka putusan hakim ialah mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon Sri Mulyani sebagai pengampu atas anak pemohon yang bernama Wahyu Jatmiko untuk kepentingan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai sertifikat hak milik atas nama Suyamto dengan nomor 1161 dengan luas tanah 645 meter kuadrat. Dan membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp186.000. Saya Andi Adita dengan NIM 0100190001 akan membacakan analisis dari hasil diskusi kelompok saya. Analisis yang pertama adalah pemohon dari suami yang bernama Suyamto melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1985. Yang kedua, suami pemohon telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2001 karena suatu penyakit tertentu. Yang ketiga, dalam perkawinan ini Suyamto dan istri dikaruniai 2 orang anak, yaitu Wahyu Jatmiko yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1988 dan Ari Restu Wahyuningsi yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 1992. Yang keempat, yaitu anak para pemohon yang bernama Wahyu Jatmiko sejak kecil sampai sekarang mengalami gangguan jiwa dengan tipe gangguan mental organik. Yang kelima, pemohon memiliki sebidang tanah yang mempunyai hak milik atas nama Suyamto dengan luas 645 meter persegi terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Yang keenam, tanah ini akan dijual oleh pemohon, maka diperlukan surat penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terhadap anak pemohon yang memiliki cacat permanen. Nomor 7, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memberi izin kepada pemohon yang bernama Sri Mulyani untuk mengampu anaknya yang bernama Wahyu Jatmiko yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1988. Yang ke-8, pemohon bertempat anak pemohon yang memiliki cacat permanen. Nomor 7, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memberi izin kepada pemohon yang bernama Sri Mulyani untuk mengampu anaknya yang bernama Wahyu Jatmiko yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1988. Yang ke-8, pemohon bertempat tinggal di Wonogiri, maka pemohon akan mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Wonogiri. Yang ke-9, biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemohon. Yang ke-10 adalah untuk menguatkan dalil dari permohonannya, maka pemohon mengajukan beberapa surat yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk dengan nomor 331213050080001 atas nama Sri Mulyani. Lalu fotokopi kartu keluarga dengan nomor 33121111677. Lalu fotokopi kutipan akta nikah. Lalu fotokopi surat duplikat keterangan kematian atas nama Suyamto, fotokopi akta kelahiran atas nama Wahyu Jatmiko, fotokopi sertifikat atas nama Suyamto, fotokopi kutipan akta kematian atas nama Suyamto. Yang ke-11, tanah tersebut dijual untuk memenuhi biaya hidup pemohon karena pemohon tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari pensiunan suami pemohon. Sekian dari
presentasi kelompok ini. Terima kasih.